Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahlil hamdi wathana al-mu'ayyidi sofwatal awliya bikuwatis sabri ala sarra wa dharra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa sahbihi qadatil atqiya salatan wa sunatan bidawami anil fana. Amma ba'd. Ayyuhas sha'imun was sha'imat rahimakumullah. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini bagi saya untuk menyampaikan sedikit dari keutamaan bersabar. Kenapa cuma sedikit? Karena keutamaan bersabar itu sangat-sangat banyak, dan di dalam Al-Quran saja ada 70 lebih yang menjelaskan tentang bersabar. Salah satunya dalam surat Az-Zumar ayat 10. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya dengan tanpa hitungan. Kemudian Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadits mengungkapkan satu hadis dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, as-sabru ala arba'ati aujuhin. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa bersabar itu ada 4 macam. Artinya melihat apa saja yang harus disabari itu ada 4 macam bersabar. Yang pertama as-sabru alal faraidi, bersabar atas hal-hal yang difardukan oleh Allah kepada kita. Misalkan ibadah sholat, kita dituntut untuk memenuhi sesuai syarat dan rukunnya. Misal ada satu syarat yang tidak terpenuhi, kita harus suci dari hadas dari sebelum sholat sampai salam. Ternyata ketika sudah tahiyat akhir, ternyata kita terpaksa kentut, tidak bisa tertahan lagi, maka kita harus bersabar. Apa sabarnya? Sabarnya adalah harus memulai berwudu kembali dan memulai sholat dari awal sampai akhir. Ini benar-benar butuh bersabar untuk menjalankannya. Atau contoh lain, misalkan orang yang sedang berpuasa, ibu-ibu, mbak-mbak yang sedang berpuasa sudah dari pagi sampai sore menahan lapar, ternyata maghrib kurang 15 menit haid datang. Konsekuensinya adalah puasanya batal, semuanya harus diqadai pada bulan yang lain. Kemudian yang kedua adalah sabrun alal musibah, bersabar atas musibah yang menimpa. Ini sangat menyedihkan ya, ketika ada keluarga dari kita yang meninggal, ketika ada bencana, gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan ridho Allah, kita hanya bisa untuk bersabar, tidak bisa untuk menyalahkan siapapun, apalagi membenci kepada Allah yang telah menjadikan musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, wasabrun ala adzan nasi, bersabar atas disakiti manusia. Sebagai makhluk sosial, kita pasti harus berhubungan dengan orang lain. Tidak mungkin kita akan hidup sendiri, menyendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi harus berhubungan dengan ayah, ibu, keluarga, kakek, nenek, paman, dan semua keluarga, kemudian rekan kerja, teman-teman. Itu semua harus kita bersabar untuk menghadapi mereka semua, karena tidak semua orang akan berkata baik kepada kita, tidak semua orang akan berbuat baik kepada kita. Ketika ada yang berbuat buruk, ketika ada yang berkata buruk,
kita sudah berbuat baik malah diolok-olok, maka harus dengan bersabar, artinya menahan dari amarah, harus bisa untuk memaafkan agar hubungan antara manusia itu tetap bisa berjalan sesuai yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, sabrun alal fakri, bersabar atas kefakiran. Ketika seseorang sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi oleh Allah ternyata hasilnya belum diberi sesuai dengan yang diharapkan, maka untuk hari ini harus bersabar, besoknya harus bersabar untuk terus berusaha dan terus berdoa. Kemudian tentang fadilah bersabar, dalam terusnya hadis tersebut dikatakan bahwa fasabru alal faraidi taufikun, bersabar atas hal-hal yang diwajibkan itu adalah taufik, adalah pertolongan kepada Allah. Ketika kita sudah bisa menjalankan ibadah sesuai perintah, jadi kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Wasabru alal musibati masibatun, bersabar atas musibah itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Wasabru alal adhanasi mahabbatun, bersabar atas disakiti manusia itu adalah cinta, artinya kita pantas untuk mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari manusia. Yang terakhir, wasabru alal fakri ridhallahi ta'ala, bersabar atas fakir itu adalah kita artinya kita ridho kepada Allah, ridho kepada pembagian Allah yang misal dibandingkan dengan orang yang lain terlihat masih sedikit. Kemudian tentang fadilah bersabar, Rasulullah SAW dari hadis yang diceritakan Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah mengatakan, wa may yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa berusaha untuk bersabar maka dia akan dimampukan untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'an min as-sabri, seseorang tidak diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada bersabar. Artinya ketika kita diberi bersabar atas musibah, atas disakiti manusia, atas kefakiran, maka sesungguhnya bersabar itu lebih sangat luas daripada apa yang belum kita dapatkan atau yang sudah hilang dari kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's take a look at our every day.